Oke, baik, kita mulai. Selamat pagi menjelang siang, anak-anak sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga dalam keadaan sehat. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan matrikulasi kelas Olimpiade yang ketiga, part yang ketiga. Nah, baik, di part yang ketiga ini kita akan mempelajari mengenai topik karakteristik lapisan-lapisan bumi dan tenaga pembentuk muka bumi. Baik, nah di sini seperti biasa Bapak akan men-share indikator pembelajarannya. Ada dua. Yang pertama itu siswa mampu menjelaskan karakteristik lapisan-lapisan bumi. Kemudian yang kedua, siswa mampu menjelaskan tenaga pembentuk muka bumi. Baik, jadi pembelajaran hari ini kita masuk ke bab yang kedua sebenarnya yang Bapak share di psikologi untuk materi bagian litosfer ya. Yang kemarin yang pertama itu bagian astronomi, jadi 2 kali live Zoom seperti ini untuk astronomi. Nah, jadi pada saat ini kita akan masuk ke bagian yang kedua yaitu litosfer. Nah, bahan ini akan dijadikan sebagai ujian kalian di ujian yang tahap kedua nantinya. Jadi materi ini menjadi kisi-kisi sekaligus. Jadi untuk persiapan ujian tahap 2, jadi materi hari ini yang perlu kalian cermati lebih dalam. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai karakteristik lapisan-lapisan bumi. Jadi secara umum lapisan bumi itu terdiri dari 3 lapisan utama. Nah, jadi lapisan utamanya itu yang pertama adalah kerak bumi atau disebut juga crust, kemudian mantel bumi, kemudian inti bumi. Nah, disebut juga core. Nah, jadi kita lihat satu persatu. Lapisan yang pertama yaitu kerak bumi disebut juga crust. Nah, kerak bumi disebut juga lempeng bumi. Nah, sama dia ya. Kadang juga disebut litosfer. Nah, jadi ada 4 nama sekaligus dalam satu istilah. Nah, jadi lapisan kerak bumi inilah yang memiliki ketebalan berkisar 5 sampai 70 km atau kurang lebih 3 sampai 44 mil. Nah, jadi di mana keberadaan litosfer ini? Yaitu di mana manusia itu berada di permukaan bumi. Jadi kita pijak tanah, nah itu udah lapisan kerak bumi, gitu ya, litosfer namanya ya. Sampai kedalaman 70 km ke dalam laut, seperti itu. Baik, yang kedua yaitu mantel bumi. Mantel bumi ini adalah lapisan kedua di mana kita lihat ciri-cirinya, yaitu di bawah si kerak bumi langsung, dihitung dari lapisan mohrofik. Lapisan mohrofik ini adalah lapisan perantara antara si litosfer dengan si mantel bumi. Nah, kedalamannya mulai dari 70 km tadi sampai kedalaman 2.900 km atau 1.800 mil. Nah, jadi sangat dalam ya. Kemudian mantel ini juga disebut dengan astenosfer. Jadi nanti dibagi 2 mantel, ada astenosfer, ada mesosfer. Nah, jadi setelah lapisan mohrofik dia langsung dapat astenosfer. Astenosfer ini berasal dari kata asteno yang berarti lemah atau lambat. Nah, makanya ciri-cirinya itu kalau kalian lihat magma itu kan lembek, walaupun panas tapi dia lemah pergerakannya. Nah, seperti itu dia astenosfer. Jadi astenosfer ini kedalamannya 400 km merupakan lapisan yang menjadi sumber magma. Gitu ya, 400 km ketebalan astenosfer yang menjadi sumber terdapat magma. Nah, kemudian ada inti bumi. Nah, inti bumi ini ada inti luar dan ada inti dalam ya. Nah, kalau inti luar itu kedalamannya berkisar 1.500 km. Inti bumi yang berada di bagian luar itu diduga wujudnya cair. Nah, wujudnya cair. Kemudian kalau inti dalam itu berkisar 2.000 km dan
dia berupa benda padat yang terdiri dari besi dan nikel. Nah, kalau kita lihat gambarnya seperti ini ya. Nah, jadi kita lihat ini atmosfer bumi ya. Atmosfer bumi lapisan udara sampai ke langit seperti itu ya, dari permukaan tanah. Nah, kemudian ini crust. Nah, kita lihat crust atau lempeng bumi itu tadi berkisar 5 sampai 70 km kan. Kemudian ada mantel bumi yang sampai 2.900 km kedalamannya. Nah, kemudian inti bumi ada inti dalam, inti luar, dan inti dalam. Seperti itu. Nah, kita lihat lagi. Nah, kira-kira seperti ini ya, kerak samudra dan kerak benua, ini ya, atau litosfer tadi. Kemudian astronosfer. Nah, kemudian mesosfer. Jadi astronosfer, mesosfer ini merupakan mantel bumi. Nah, ini. Nah, jadi dari mantel bumi ini, 400 km-nya adalah astronosfer, selebihnya mesosfer, sampai 2.900 km. Nah, kemudian inti luar yang kurang lebih 1.500 km, kemudian inti dalam kurang lebih 2.000 km. Jadi kedalaman bumi itu mencapai berapa? 6.371 km. Dari kalian kita semua berada di rumah masing-masing, kalau digali sampai ke inti bumi itu sekitar 637 km sampai ke inti bumi. Nah, kurang lebih dari sini ya, dari permukaan sampai ke inti bumi, kalau dibor atau digali gitu ya, itu kedalamannya. Nah, kalau kita simulasikan bentuk 3D seperti ini, nah jadi lempeng bumi ini hanya kulit aja dia, seperti kulit ari ya. Kemudian ini mantel bumi, kemudian inti luar dan inti dalam. Seperti itu nih, kalau dibuka. Baik. Kita lanjut. Nah, struktur lapisan kulit bumi. Nah, tadi kan struktur dalam bumi secara umum. Nah, ini lapisan kulit buminya dibagi menjadi dua. Yaitu ada kerak benua dan ada kerak samudra. Nah, jadi kerak benua ini disebut continental crust, kemudian kerak samudra disebut oceanic crust gitu ya. Baik, kita lihat satu persatu. Kerak benua, ciri-cirinya kita lihat merupakan lapisan padat yang terdiri dari batuan beku granit pada bagian atasnya, kemudian batuan beku basalt pada bagian bawahnya. Nah, ini merupakan padat ya, karena dia batuan gitu ya. Nah, jadi kerak ini yang sering kita kenal dengan benua. Jadi kita berada itu di kerak benua, continental crust. Kemudian lapisan ini sering disebut sebagai lapisan sial. Nah, bukan kondisi ya, tapi sial ini singkatan dari silisium dan aluminium. Jadi kandungan si kerak benua ini terdiri dari silisium dan aluminium seperti itu. Kita lihat yang kedua, kerak samudra atau oceanic crust. Merupakan lapisan padat yang terdiri dari endapan di laut pada bagian atas, kemudian di bawahnya batuan-batuan vulkanik, dan yang paling bawah terus lantas batuan beku. Nah, kalau kerak samudra ini kalau kita ke laut, kita nyelam ke dasar laut, itulah mulainya kerak samudra. Sampai kedalaman berkisar 5 km sampai 20 km. Itu dia kerak samudra. Kemudian kerak ini menempati samudra, seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian kandungannya itu sima. Nah, itu supaya gampang mengingatnya. Tadi sial yang benua, kalau samudra sima dia. Itu singkatan dari silisium dan magnesium. Baik, nah kurang lebih seperti ini kalau kita lihat tadi ya. Jadi kerak samudra ini, Bapak simpulkan dari sini, ini keras dia, keras wujudnya. Kemudian di sini lembek, nah, lembek, di sini agak mencair. Kemudian ini keras lagi karena besi dan nikel. Kalau di sini kan batuan, ini besi dan nikel. Jadi lebih keras intinya dibandingkan dengan kulit luarnya, gitu. Bisa dipahami ya? Nah, itu dia wujud daripada bumi secara umum. Nah, kalau Bapak istilahkan juga, bisa dia seperti telur rebus. Nah, telur rebus itu kan cangkangnya itu kan
keras ya, itulah dia litosfer kita anggap. Cangkang telur itu. Jadi putih telur itu disebut mantel bumi kita anggap ya. Kemudian yang kuningnya itu adalah inti bumi. Nah, ada lagi kuningnya di titik kuningnya lagi di dalamnya kan. Nah, itulah inti dalamnya gitu. Nah, simulasinya seperti telur lah, telur rebus kalau bumi. Nah, baik. Kita lihat kembali ke struktur bumi tadi. Nah, jadi seperti ini ya, disimulasikan kerak bumi dan kerak bumi terdiri dari dua tadi, benua dan samudra ini, masing-masing perbedaannya itu dari segi ketebalan, dari segi kandungan tadi ya, kita udah bahas ya. Nah, kalau kita lihat kerak benua kan sangat tebal dibandingkan dengan kerak samudra, ini ketebalannya. Bisa langsung nampak ya. Nah, seperti itu. Jadi kerak samudra ini di atasnya laut, kalau kerak benua ini di atasnya permukaan bumi yang tempat kita tinggal atau berada. Ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan yang mau bertanya, persilakan sebutkan namanya. Yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Oke, jika tidak ada? Saya ada, Pak. Siapa namanya? Faruroji Marpaung, Pak. Ya, Faruroji, silakan pertanyaannya. Kalau magma keluar dari kerak samudra itu, Pak, dia jadi magma beku lah dia kan, Pak. Oke, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya ya. Nah, jadi kan tadi kan ada lapisan kerak bumi seperti ini ya. Kemudian ada mantel bumi. Mantel bumi di atasnya kan lapisan astronosfer. Di bawahnya mesosfer namanya kan. Nah, di lapisan astronosfer ini, di bawah kerak benua ini, disitulah tempat magma berada. Ya kan? Nah, magma. Nah, ini disimulasikan dengan warna merah. Cocok ini. Nah, ketika kerak samudra menunjam ke dalam kerak benua yang kemarin kita bicarakan, ini adalah pergerakan konvergen gitu ya, tabrakan antara kerak benua dan samudra, karena samudra ini berat dia, karena sima tadi kan, silisium magnesium, tabrakan dengan silisium aluminium, makanya kerak samudra itu menunjam dia, lebih keras dia, kayak dia bisa masuk ke bawah. Ketika dia menunjam, itu magmanya terdesak dia, terdesak dan membuat kerak benua ini menjadi cembung seperti ini. Jadi terbentuk pegunungan. Dan akhirnya ini seperti ini, naiklah magma dan keluar ke permukaan bumi jadinya. Nah, magma yang keluar ke permukaan bumi ini, setelah keluar, setelah nampak, itu berubah namanya menjadi lava kan? Nah, lava inilah yang mendingin, karena kan udah tidak disembur panasnya lagi. Keluar ke permukaan bumi jadinya dingin dia. Nah, jadi dingin inilah cikal bakal terbentuknya batu atau batuan. Nah, batu inilah terus keluar sehingga terbentuklah kerak bumi gitu. Nah, tambah terus dia kan, tambah terus batunya. Nah, ini prosesnya panjang juga. Setelah jadi batu, kemudian bisa jadi tanah akhirnya. Karena tiga pelapukan. Pelapukan kimia, fisika, dan biologi. Akhirnya jadi tanah. Nah, itu prosesnya. Jadi semua batu di permukaan bumi asalnya dari magma gitu. Gitu dia. Paham ya, Pak Roji? Paham, Pak. Makasih ya, Pak. Oke. Sip, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan tenaga pembentuk muka bumi. Jadi tenaga pembentuk muka bumi ini ada dua ya. Yang pertama tenaga endogen berasal dari dalam bumi. Kemudian tenaga eksogen berasal dari luar bumi. Oke, kita lihat. Nah, tenaga endogen ini terdiri atas tektonisme, kemudian vulkanisme, dan ada seisme. Coba ada yang bisa menjawab apa yang disebut tektonisme? Coba. Ada yang bisa jawab? Silahkan. Apa itu tektonisme? Saya, Sir. Ya, silakan Nadia. Tektonisme itu kayak pergeseran lempeng, Sir. Oke, bagus. Pergeseran lempeng bisa ya. Oke, vulkanisme. Coba. Siapa? Saya, Sir.
Ya, Pak Roji, silakan. Vulkanisme itu apa pembentukan gunung Sir gitu. Oke, itu hasilnya Vulkanisme, ya. Boleh ya. Jadi vulkanisme itu keluarnya magma dari magma dalam bumi dari ke permukaan bumi. keluar. Ya. Oke, seisme udah jelas ya, di sini ada langsung gempa bumi ya. Nah, kemudian eksogennya ada weathering atau pelapukan. Nah, ini tadi kan yang menjadikan batu itu jadi tanah dan lain sebagainya. Erosi, kemudian mass wasting. Nah, mass wasting ada yang tahu apa artinya? Oke, mass wasting ini adalah pergerakan tanah ya. Nah, pergerakan tanah. Kalau kalian lihat ada tiang listrik yang agak mereng, awalnya dia dibuat lurus gitu ya. Dan lama-kelamaan tahun demi tahun ada agak-agak mereng dia gitu. Nah, itu salah satunya disebabkan oleh mass wasting, gerakan tanah. Oke, nah ini semua yang membuat muka bumi ini nggak rata. Jadi ada gunung, ada bukit, ada lembah. Nah, ini semua yang buat tektonisme dan maksudnya endogen dan eksogen. Tapi yang sangat dominan itu endogen. Nah, kenapa Gunung Himalaya itu terbentuk, pegunungan bukit barisan terbentuk gitu ya? Itu tenaga endogen yang sangat besar pengaruhnya. Kalau eksogen dia permukaannya aja, misalnya kan pelapukan, batu jadi tanah gitu ya, erosi, membawa sedimen-sedimen gitu ya, hanya sebagian kecil. Oke, kita lanjut. Nah, tenaga endogen tadi ya, tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Nah, kita bahas mengenai tektonisme. Jadi, tektonisme merupakan proses gerakan kerak bumi yang menimbulkan lekukan, lipatan, retakan, dan patahan sehingga berbentuk tinggi, rendah, atau relief pada permukaan bumi. Tektonisme dibedakan menjadi dua, yaitu gerak epirogenetik dan orogenetik. Nah, jadi ini yang membuat gerakan-gerakan ini membuat ada terbentuk pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, relief yang misalnya jurang, dan lain sebagainya. Nah, kalau tektonik sendiri, tenaga yang bekerja dari dalam bumi dengan arah vertikal maupun lateral atau horizontal yang mengakibatkan perubahan lokasi atau letak lapisan batuan yang membentuk permukaan bumi. Nah, jadi paham ya, kenapa bentuk muka bumi seperti ini, seperti itu, ini kerjaan yang dua ini ya, tektonisme dan tektonik. Nah, ada juga istilah daripada diastropisme. Itu artinya proses pembentukan kulit bumi, disebut juga diatropisme. Nah, baik, seperti yang tadi dikatakan bahwasannya tektonisme ini terdiri dari dua ya, epirogenetik dan orogenetik. Kemudian epirogenetik dibagi dua, positif dan negatif. Kemudian orogenetik nanti dibagi dua, lipatan dan patahan. Ini kita mau bahas. Baik, yang pertama itu kita akan lihat epirogenetik, yaitu gerakan pembentukan benua. Jadi benua yang ada ini itu disebabkan oleh si epirogenetik ini, yaitu gerakan yang menyebabkan turun naiknya suatu wilayah yang luas dan berlangsung lama. Lamanya ini bukan lama ukuran umur manusia, tapi lamanya ini juta-jutaan tahun seperti itu ya. Nah, jadi epirogenetik kan dibagi dua, ada yang positif dan ada yang negatif. Kalau positif itu gerak turunnya daratan atau perubahan muka laut positif. Nah, jadi daratannya yang turun gitu ya, kalau positif. Kalau negatif naiknya daratan gitu ya, bedanya. Contoh, turunnya pulau-pulau di kawasan Indonesia Timur, Kepulauan Maluku dan Kepulauan Banda. Nah, jadi epirogenetik positif ini, kalau kita lihat di daerah Indonesia bagian timur, gitu ya, kawasan timur, itu lautnya dalam-dalam di sana. Nah, karena turunnya daratan tadi. Nah, kalau kalian lihat di peta, laut-laut dalam itu di Indonesia bagian timur, di mana itu, Pak? Di Sulawesi, di Maluku, di daerah Papua bagian barat dan utara, gitu ya, daerah timur, dan lain sebagainya.
Aerogenetik negatif, gerak naiknya daratan gitu ya. Jadi muka air lautnya, perubahan muka air laut negatif. Contohnya naik dataran tinggi Colorado. Nah, seperti yang kemarin yang Bapak jelaskan itu di patahan San Andreas itu ya, dataran tinggi Colorado. Di Colorado, Amerika Serikat. Nah, baik, yang kedua kita lihat ada orogenesis, yaitu tenaga geologi yang bekerja di areal yang relatif sempit dengan kecepatan relatif cepat. Gerakannya baik secara vertikal maupun horizontal. Gerakan ini menghasilkan gunung dan lipatan. Nah, jadi bedanya orogenesa dengan epirogenesis tadi adalah orogenesis sempit, kecepatannya cepat gitu ya. Jadi sempitnya ini juga bukan sempit seperti yang mungkin kita bayangkan. Sempitnya ini seukuran misalnya satu kawasan perbukitan atau satu kawasan daerah kabupaten seperti itu sempitnya. Nah, cepatnya ini juga nggak cepat yang kita mungkin kira ya. Cepatnya ini misalnya bisa jadi dia ratusan tahun, ribuan tahun juga seperti itu. Nah, jadi dia membentuk dua ya, lipatan dan patahan. Kalau lipatan atau faults, kenampakan berbentuk melengkung yang diakibatkan oleh tekanan horizontal dan vertikal pada kulit bumi yang plastis. Nah, ini disebabkan oleh pertumbuhan lempeng, jadinya ada pegunungan lipatan. Kemudian patahan, bentukan alam sebagai akibat proses pematahan karena tekanan tenaga horizontal dan atau vertikal pada kulit bumi yang tidak plastis, seperti itu ya. Nah, kita lihat, nah seperti ini. Ini disebut dengan pegunungan lipatan. Nah, karena ada tumbukan lempeng tadi, sehingga ada desakan mengakibatkan adanya pegunungan seperti ini ya. Pegunungan lipatan. Nah, lipatan ini ada yang antiklin dia, ininya antiklin, puncak lipatan, ada sinklin, lembah lipatan. Jadi seperti itu. Nah, contoh patahan. Nah, ini si pisau-pisau. Patahannya ini seperti ini dia. Nah, ini disebut patahan dia. Nah, patahan Sianok Sumbar. Lembah Sianok di Sumatera Barat ya. Nah, seperti ini. Patahan Sianok ini merupakan bagian dari patahan Semangko yang mulai dari Aceh sampai ke Lampung gitu ya. Salah satunya di Sianok Sumbar. Nah, ini seperti yang Mbak bilang tadi. Ada puncak antiklinal, ada lembah sinklinal, bagian-bagian dari lipatan. Nah, istilah-istilah dalam lipatan ada antiklinal atau punggung lipatan, sinklinal lembah lipatan, geosinklinal lembah sinklinal yang sangat luas. Geosinklinal ladang minyak di geosinklinal, itu dia ya. Nah, macam-macam lipatan, ada lipatan yang tegak gini ya. Ada lipatan yang miring, ada lipatan yang menggantung, ada lipatan isoklinal gini, ada lipatan rebah, kemudian ada lipatan berpindah menjadi sesar sungkup. Nah, jadi kalau di permukaan bumi, kalau ini agak jelas ya, misalnya di sini lembahnya, di sini gunungnya, gitu ya. Nah, ini mungkin familiar kalian lihat. Kalau ini kemiringannya, kalau kita berada di sini, sangat miring lebih dari 90 derajat. Nah, mungkin di kampung kalian mungkin ada yang seperti ini. Nah, bagian-bagian patahan, ada sleng atau graben, ini bagian lembahnya. Horst, ini bagian puncaknya. Gitu ya. Sesar ada bentuk tangga juga, bertangga seperti ini. Jadi kalau ngarai Sianok tadi, dia di ngarainya itu di grabennya, di slengnya. Kalau di puncak gunungnya itu namanya horst. Nah, istilah-istilah dalam patahan, horst tanah naik, lapisan tanah yang lebih tinggi daripada sekitarnya. Graben tanah turun, lapisan tanah lebih rendah daripada sekelilingnya. Escarpment, bidang pergeserannya. Dextral, pergeseran mendatar ke kanan. Sinetral, pergeseran mendatar ke kiri. Nah, contohnya ini. Sinetral dia ke kiri, dextral dia ke kanan. Ini dia. Ini contohnya misalnya di pergerakan transform ya, yang saling berpapasan gerakan lempeng itu. Ada yang ke kiri dan ada yang ke kanan. Oke, baik. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke sesi kuis? Silakan yang mau bertanya.
Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke sesi kuis. Seperti biasa, sebutkan namanya sebelum menjawab ya. Oke, kita masuk pertanyaan pertama. Jelaskan perbedaan kerak samudra dengan kerak benua. Silakan. Saya Pak. Ya, Pak Roji dulu. Ya, silakan. Kalau kerak benua itu lapisannya padat dari batuan beku, granit. Keraknya terdiri dari lapisan sial atau sisilum dan aluminium. Sedangkan kerak benua itu lapisannya terdiri dari endapan di laut pada bagian atas. Kemudian bawahnya itu ada vulkanik. Lapisannya disebut sebagai sima. Silisium magnesium, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Bagus ya. Nah, kita lanjut pertanyaan yang kedua. Jelaskan mengapa litosfer atau lempeng bumi bisa bergerak. Nah, ini dari pembahasan yang lalu juga sudah Bapak jelaskan. Lapisan paling luar bumi. Kenapa bisa bergerak dia? Misalnya gempa kan bergerak itu kan, tanahnya bergerak. Nah, kenapa bisa bergerak? Silakan, ada yang bisa? Ada, dicoba saja, nggak apa-apa. Saya, Sir. Ya, siapa? Gita ya? Gita, silakan. Menurut kita, kenapa litosfer atau lempeng bumi bergerak? Karena adanya seperti ini, Sir, kepadatan relatif yang berasal dari lapisan litosfer dan juga karakter yang berasal dari lapisan astenosfer yang relatif lemah gitu, Sir. Ya, bagus. Betul ya jawabannya. Jadi astenosfer itu kan cair liat laten atau dia bentuknya magma. Kita bayangkan seperti magma ya. Dan litosfer kan kerak bumi, dia keras ya. Jadi teori apungan benua kan kalian masih ingat apa ya? Nah, jadi benua itu bergerak di atas lapisan si astenosfer itu, lapisan magma itu. Nah, itu juga karena ada dorongan dari tenaga secara konveksi dari daerah mantel bumi itu keluar. Nah, harus panas, harus konveksi. Nah, itu yang membuat magma itu kan jadinya panas, gara-gara panas, dia berbentuk aliran di bawah. Nah, jadi makanya lapisan kerak bumi itu seolah-olah bisa bergerak gitu. Padahal di bawahnya ada arus konveksi yang membuat astenosfer itu seperti bergerak, membentuk arus seperti itu. Oke, kita lanjut. Pertanyaan ketiga, sebutkan jenis-jenis tenaga endogen. Gampang ya. Ya, Pak. Saya, Pak. Siapa? Saya, Sir. Saya, Pak. Siapa namanya? Siapa namanya, Nak? Bisa, Pak. Madani. Dita. Saya bisa jawab, Pak. Dita Ramadhani. Ya, silakan Dita. Tenaga endogen itu vulkanisme, tektonisme, sama seisme. Oke, bagus ya. Ada tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Lanjut yang keempat. Jelaskan perbedaan epirogenesa dan orogenesa. Silakan. Saya, Pak. Oke, Pak Roji, silakan. Kalau organesa itu tenaga geologi yang bekerja di area yang relatif sempit, Pak. Sedangkan geogenesa, erirogenesa itu kebalikannya, Pak. Oke, betul ya. Epirogenesa, daerah yang luas, waktu lama. Orogenesa, daerah sempit, waktu yang cepat ya.
Oke, thank you, Pak Roji. Yang terakhir, sebutkan lapisan yang menjadi sumber mama. Oke, cuma satu kata aja nih. Saya Ya, Dita, silakan. mantel bumi. Ya, mantel bumi, betul. Lebih spesifik, ada yang bisa? Spesifiknya di lapisan? Di astenosfernya. Mesosfer. Ya, betul, Dita. Astenosfer ya. Astenosfer. Oke, baik, terima kasih ya. Nah, pembahasan kita sudah selesai. Jadi tetap kalian lakukan ujian sampai di tanggal 28 Agustus ini ya. Nah, hari ini adalah mata pelajaran kebumian dan biologi. Kebumiannya materinya di part yang 1 dan 2 kemarin. Oke, terima kasih buat perhatiannya. Bapak tutup, selamat siang dan selamat beraktivitas kembali buat kita semua. Siang, Pak.